Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Faih Nazila dari kelas TIFRP 18CIDB dengan NPM 18111062. Saya di sini izin menjelaskan tentang konsep OOP pada PHP, yaitu konsep enkapsulasi dan inheritance. Mungkin penjelasan sedikit aja. Jadi, enkapsulasi itu adalah sebuah metode untuk mengatur struktur kelas dengan cara menyembunyikan alur kerja dari kelas tersebut. Nah, struktur kelas yang dimaksudnya adalah properti dan metode. Dengan adanya enkapsulasi ini, pembuat program bisa melakukan pembatasan akses kepada properti dan metode yang mana saja yang bisa diakses atau yang mana saja yang tidak bisa diakses gitu. Nah, enkapsulasi ini juga dikenal dengan istilah information hiding karena informasinya itu tertutup gitu. Disembunyikan. Nah, untuk membatasi hak akses kepada properti dan metode dalam sebuah kelas ini, OPD menyediakan 3 kata kunci yakni public, protected, dan private. Untuk hak aksesnya, kalau hak akses publik ini, maka seluruh kode program atau properti atau metodenya itu bisa diakses di luar kelas, termasuk kelas turunannya. Sedangkan kalau protected itu, properti atau metode tersebut tidak bisa diakses dari luar kelas, namun bisa diakses oleh kelas itu sendiri atau turunannya. Kalau private, properti atau metodenya itu bisa diakses hanya dari kelas itu sendiri. Kelas lain nggak bisa akses, kelas turunannya juga nggak bisa akses. Untuk pengertian inheritance atau pewarisan sifat ini adalah konsep OOP di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti atau metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance juga dipakai untuk memanfaatkan fitur code reuse, yaitu menghindari terjadinya duplikasi kode program. Nah, di dalam konsep inheritance ini terdapat sebuah struktur atau hierarki kelas kode programnya. Kelas yang akan diturunkan bisa juga disebut dengan kelas induk atau parent class atau superclass, base class, atau orang tuanya, misalkan. Sedangkan kelas yang menerima penurunan itu disebut dengan anaknya, yaitu kelas anak atau child class, subclass, derived class, head class. Pokoknya intinya turunannya yang bisa mengakses dari induknya, properti atau metode dari induknya. Nah, tidak semua properti dan metode kelas induk akan diturunkan. Hanya yang protected dan public saja yang bisa diakses dari kelas anak, sedangkan private tidak akan bisa diturunkan kepada kelas anak. Oke, untuk lebih jelasnya kita praktekkan kodenya saja. Let's go. Oke, yang pertama kita akan buat file. Oh ya, udah buat nih enkapsulasi.php. Pertama, kita akan buat file PHP dulu di dalamnya. Oke, terus yang pertama itu pasti sebelum memulai program kita akan membuat kelasnya terlebih dahulu. Kelas misalkan nama kelasnya itu penerima email. Oke. Nah, di dalam kelas tersebut biasanya terdapat suatu properti. Properti ini kayak ibarat mah variabelnya gitu, apa aja sih yang dimiliki dari kelas tersebut. Oke. Kelas penerima email, propertinya itu misalkan kita mau bikin ini penjelasan untuk yang public dulu. Public S nama penerima. Lalu kita isi misalkan Aldebaran, lupa kutip. Aldebaran Al-Fahri. Nah, ini propertinya, lalu kita buat metodenya. Metode itu kayak fungsi atau apa aja sih yang bisa dilakuin dari kelas ini gitu. Public function. Misalkan get
public function tentang email. Get info. Misalkan ini mah. Lalu di dalamnya itu isinya itu echo nama penerima dari email ini adalah metodenya itu adalah nama penerima dari email ini adalah setelah membuat properti dan metode, lalu kita buat objeknya. Nah, untuk membuat objek, misalkan objek yang pertama, karena kita ada satu kelas, berarti kita buatnya objek satu aja biar gampang. New, samain sama nama kelasnya. Nama kelasnya itu penerima email. Nah, oke. Lalu kita akan buat mengakses properti dan metode. Untuk mengaksesnya itu echo s objek 1 kita akan tampilkan, lalu kita akan ke get info. Nah, untuk menampilkan function dari get info ini. Nah, untuk menampilkan nama penerimanya sama konsepnya, kita panggil aja nama penerima. S nama penerima. Oke. Kita save. Kita lihat hasilnya dulu. Oke. Undefined variable at line 25. Oke. Undefined variable. Nah, nama penerima dari email ini adalah Aldebaran Alfahri, sesuai sama yang ada di propertinya. Untuk private, coba kita ganti ke private. Oke. Private ini hanya bisa akses hanya yang ada di dalam kelas tersebut. Yang di luar atau kelas turunannya nggak bisa akses. Kita lihat. Uncaught error, cannot access private property. Itu artinya tidak bisa mengakses private property dari kelas tersebut. Oke, misalkan ini udah ada kelasnya, kita mau buat kelas turunannya nih. Bisa nggak sih yang private ini diturunkan ke kelas turunannya? Oke, yang pertama kita akan bikin kelas pengirim. Extend itu turunan dari penerima email. Kita punya function public function get. Oke, sebelum ke function ini kita tambahin function yang ada di sini. Misalkan kita mau nambahin private emailnya, email address aldeb123@gmail.com. Oke. Private email pengirimnya sama dengan andini@gmail.com. Oke. Nah, kalau misalkan kita langsung mengakses nama penerima dari sini nggak akan bisa karena ini propertinya private. Oke, untuk bisa mengaksesnya itu kita butuh public function get data. Maksudnya get data itu mengambil data dari propertinya. Kita ada return
Nama penerima, no, ini ada spasi. Nama penerima. Oke, kita pakai this. This-nya itu berfungsi untuk mengambil nama, nama penerimanya. Lalu kita mau return juga nama email address-nya. Address titik sama formatnya as this. Kita ke email address, lalu kita ada return email pengirim. No, ini kenapa jadi slash, jadi titik, terus kita kasih this. Nama penerima. Kok nama penerima? Email pengirim, salah. Email pengirim. Nah, udah kayak gini, kita butuh function lagi untuk mengakses dari function getData atau mengembalikan nilai dari getData. Get all, misalkan ya. Return as this. Get data. Nah, udah gitu. Karena ini kelas turunan, berarti otomatis harusnya bisa mengakses kelas induk atau kelas parent. Karena private, kita akan mengakses dari public function-nya. Jadi kita panggilnya function public-nya gitu. Get, ini namanya bebas aja, get data. Misalkan, terus kita return nama penerima. This informasi. Kita pakai this. Kita panggil get all-nya. Coba kita panggil langsung nama penerimanya. Bisa nggak? Oh ya, kita belum buat objeknya. Objek 2. Objek 2 sama dengan new. Apa tadi itu namanya? Oh, pengirim. Echo. Objek 2. Get data. Apakah bisa tampil? Kita lihat. Syntax error online 15. Kenapa ini error? Return. Ini error kenapa? Oke, ini sepertinya error karena emang nggak bisa kalau private pakai public. Coba kita ganti ganti ini jadi protected. Protected.
Kalau protected mungkin bisa diakses dari kelas turunannya juga. Kita langsung ke get data. Oke. Nah, kenapa nggak bisa? Oke. Oke, ini error sepertinya karena mungkin coba ininya tadi kita hapus dulu 2, klik 1 aja dulu biar tahu errornya di mana. Terus get all-nya kita ganti get nama aja. Lalu oh ini ada yang salah. Kita ke echo get nama. Nah, ini kita hapus aja karena protect. Ini ada error kenapa lagi? Oh, ini. Karena oke, nama penerima Aldebaran Al-Fahri, informasi Aldebaran Al-Fahri. Oke, seperti itu perbedaan dari public, private, dan protected. Selanjutnya kita akan bahas inheritance-nya. Nah, sebenarnya di file ini kita terdapat inheritance, yaitu pengirim extend penerima email. Nah, pengirim ini mempunyai function yang sama dengan penerima email, yaitu kita tahu siapa sih yang akan email itu dikirimkan buat siapa yang akan menerima emailnya, yaitu nama penerimanya Aldebaran Al-Fahri. Nah, ini juga termasuk ke inheritance dan enkapsulasinya juga ada. Oke. Untuk lebih jelasnya kita kan ada contoh lain dari inheritance sendiri. Biar lebih jelas kita buat file baru aja. Inherit.php. Seperti biasa kita buat kelasnya dulu. Kita buat kelasnya dulu. Misalkan kita mau buat kelas artikel. Ini contoh yang simple banget tentang inheritance. Oke, seperti biasa di dalam kelas itu punya namanya property. Nah, propertinya ini kita misalkan tanggal terbitnya. Public function tanggal terbit. Oke. Sehari ini hari apa? Selasa, misalkan. 20 April 2021. Ups, kita lupa ada titik koma, lalu kita buat metodenya atau functionnya. Functionnya pakai public function. Terbitkan nama functionnya. Echo, kita tampilkan artikel ini berhasil diterbitkan. Oke.
Lalu kita ada, oke, ini kelas utamanya, kelas parent class. Selanjutnya ada child. Oh sorry, ini bukan public function, kayak public doang. Ini ada child-nya. Kelas, berita, extends, artikel. Oke. Artikel ini punya atribut tambahan atau properti tambahan, yaitu public, nama wartawan, public, nama narasumber. Metodenya public function, kapan terbit. Ini coba huruf kecil. Kapan terbit. Terus return this. Kita panggil metode terbitkan. Kita tanggalnya berapa, kita pakai this lagi. This kita pakai tanggal terbitnya. Terbit, kita ambil properti tanggal terbit. Nama wartawan. Titik. Paste this. Nama wartawan. Narasumber. Narasumber. Nama narasumber. Ini ada metode tambahan. Nggak usah lah ya, satu metode aja. Kita set dulu objeknya. Yang pertama ada objek 2. Sama dengan new berita. Kita set
properti. Kita panggil nama objek 2, nama ini misalkan, terus s objek nama narasumber sama dengan Ayu. Eco. Kita jalankan dulu. Oke, online 4. Oke, nggak usah pakai ini. Sorry. Nah, kita run. Artinya ini undefined property berita online 25. Online 25. Undefined property tanggal terbit. Oke, ini salah, T-nya kecil. Nah, nama artikel bisa diterbitkan tanggalnya Selasa, nama wartawan Gina, narasumbernya Ayu. Seperti di sini. Nah, untuk konsepnya sendiri ini adalah parent class. Parent class ini punya properti tanggal terbit dan function terbitkan. Nah, berita ini turunan dari kelas parentnya, yaitu punya properti juga, ada nama wartawan dan nama narasumber, tapi dia juga bisa mengakses function dari artikel, yaitu terbitkan. Nah, ini kita panggil functionnya. Ini buat function baru kapan terbit. Kita panggil functionnya terbitkan, lalu tanggalnya, tanggal terbitnya kita panggil, nama wartawannya, narasumbernya. Nah, untuk objeknya ini kita buat objek 2, new berita sesuai dengan nama kelasnya. Untuk objek 2 ini kita set nama wartawannya jadi Gina dan nama narasumbernya jadi Ayu, lalu kita tampilkan functionnya. Hasilnya seperti ini. Oke, mungkin itu saja konsep dari inheritance. Mohon maaf bila suaranya kadang kecil atau penjelasannya sedikit kurang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.